Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Kali ini saya melakukan perjalanan ngalam berkah ritual ke Masjid Tiban yang ada di Desa Bakalan, Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Sobat Misteri. Perjalanan kami mulai dari Terminal Bus Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Itu terminal bus yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Jadi Purwantoro itu istilahnya kecamatan paling timur Kabupaten Wonogiri, sobat. Jadi perjalanan ke Masjid Tiban kita awali dari Terminal Purwantoro, Sobat Misteri. Memang akhir-akhir ini ya itu ramai banget orang yang melakukan istilahnya ritual sesunan, pesugihan lah, terserah. Itu penilaian panjenengan semua. Yang jelas itu di situ itu di Masjid Tiban itu sering dijadikan tempat ritual, Sobat Misteri. Dan di kolom komentar video nih Yona Musik itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Di sini Yona Musik mencoba berbagi pengalaman istilahnya. Gimana caranya, Bang? Itu cara melakukan ritualnya, tata caranya gimana? Apakah mungkin terkabul? Oh ya, yang sering dijadikan pertanyaan itu yang pertama adalah tata ritualnya itu. Dan yang kedua, apakah pakai tumbal? Itu. Yang ketiga itu kalau yang terkabul itu prosesnya berapa lama? Apa mungkin 1 bulan udah mulai kelihatan, 2 bulan udah kelihatan, atau bahkan baru 1 tahun? Itu yang sering jadi pertanyaan. Dan yang terakhir itu terkabul, apa pasti terkabul? Gitu, Sobat Misteri. Oke, ini perjalanan dari Purwantoro, Sobat Misteri. Oh ya, biasanya tempat-tempat ritual itu kan ada juru kuncinya. Tempat kayak Gunung Kemukus ya, itu Donggiono, Kandang Bubrah, bahkan Masjid Tiban pasti ada juru kuncinya. Untuk Masjid Tiban tersendiri juru kuncinya ada 2. Yang satu namanya Pak Sardi, yang satu Pak Maridi. Kalau Pak Sardi tepat di samping masjid itu, Sobat Misteri. Sekarang kita menjawab pertanyaan satu persatu ya, itu masalah tata ritualnya. Gimana itu tata ritualnya? Kalau ke sana itu biasanya ya tetap istilahnya jasa juru kunci itu pasti. Dan itu kan saya sering nganter itu. Masalah menyan, ternyata benar. Untuk menyannya itu bervariasi. Ada yang istilahnya kalau dikit ya rezekinya dikit, kalau banyak istilahnya rezekinya banyak gitu. Untuk kisaran kalau nggak salah itu 300 sampai 1 jutaan itu. Kalau mahal yang 1 jutaan itu konon kabarnya ampuh. Itu menurut orang-orang yang saya antar itu, Sobat Misteri itu. Ada yang istilahnya gimana ya? Itu tergantung keikhlasan jenengan yang mau istilahnya melakukan ritual. Jadi nggak ada paksaan. Itu harus 1 juta, itu nggak ada paksaan. Kalau ibaratnya punya uang 100, nggak masalah itu ya harga 100 itu, atau gimana itu. Kalau istilahnya pengen mantep yang 1 juta itu juga bisa. Jadi itu tergantung kemantepan jenengan semua itu, Sobat Misteri. Dan itu kemarin kan saya juga nganter, banyak sekali yang nganter itu, hampir kalau nggak salah 3 hari sekali kalau nggak salah itu kan. Ya sekali lagi saya ngecek di situ, Sobat Misteri. Oh ya, dan itu kita ngobrol-ngobrol ya, yang Pak Maridi juga sama, versinya juga sama, itu masalah menyanyi. Jadi kalau menyanyi istilahnya sedikit ya, katanya itu rezekinya juga prosesnya lama atau gimana tuh. Kalau istilahnya menyanyi yang gede atau besar itu prosesnya cepat. Itu menurut pengalaman saya, yang orang-orang yang saya antar kan, saya juga ikut masuk, jadi ikut ngobrol-ngobrol gitu, Sobat Misteri. Dan masalah tumbal itu udah istilahnya udah diweling lah sama sang juru kunci, jangan sampai lupa. Maksudnya jangan lupa itu masalah nadar gitu. Kan habis sana biasanya orang nadar kalau udah sukses atau gimana nanti beli ayam, sembelih ayam atau sembelih kambing atau sembelih sapi, itu tergantung panjenengan semua, Sobat Misteri. Nanti kalau lupa ya itu dikatakan tumbal itu kalau lupa. Kalau nggak lupa mungkin ya nggak terjadi apa-apa, Sobat Misteri. Bicara masalah tumbal itu gini, biasanya itu orang kan kalau sudah sukses istilahnya wah udah lancar semua, rezekinya lancar, ibaratnya dagang bakso udah punya berapa lapak lah, dia istilah mulai lupa akan janjinya. Dia biasanya makin pelit atau gimana, mau istilahnya cetil lah istilahnya.
eman ya, apa buat sedekah eman, buat berbagi eman. Itu akhirnya dia lupa nadarnya kalau mau beli sembelih kambing ke Masjid Tiban kalau sudah sukses, istilahnya gitu, lupa. Dan itu mungkin akan terjadinya tumbal. Itu menurut cerita orang-orang yang sering melakukan ritual atau orang-orang penduduk sekitar, istilahnya gitu. Jadi kalau lupa nadarnya ya ditagih janjinya gitu sobat misteri. Jadi kalau anda yang pengen lah, kalau nggak pengen ya nggak masalah, ini cuma berbagi. Kalau pengen ya jangan lupa janjinya kan. Waktu susah biasanya berjanji, wah kalau saya begini nanti saya mau sembelih kambing, mau gimana, mau sembelih sapi, ternyata udah sukses malah lupa. Itu yang sering terjadi. Itu menurut pengalaman orang-orang yang sering melakukan ritual atau istilahnya ngobrol-ngobrol misteri Masjid Tiban sobat misteri. Dan masalah istilahnya cepat terkabul atau tidaknya, itu menurut orang-orang yang saya antar ya, itu menurut orang-orang yang saya antar, sekali lagi orang yang saya antar itu 1 bulan ada yang sudah mulai kelihatan, udah mulai nampak. 2 bulan 3 bulan itu rata-rata segitu sobat misteri. Jadi nggak lama prosesnya. Emang banyak banget yang datang ke tempat ritual Masjid Tiban yang terletak di desa Bendo Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, termasuk Jawa Tengah. Kenapa aku bilang detail banget masalah tempatnya? Karena ada juga yang bertanya, Wonogiri itu termasuk mana itu? Kan dia mungkin orang jauh, dia mungkin apa dia orang Malaysia, saya juga nggak tahu. Wonogiri termasuk Jawa Tengah, itu saya sebutkan lengkap. Dan ini emang lokasinya itu di perkampungan, itu pelosok banget, pegunungan, jadi jalannya susah banget. Itu sobat misteri masalah tata ritual Masjid Tiban, istilahnya begitu. Jadi yang pertama itu tata ritualnya itu sang kuncen jasanya itu, dan yang mahal itu sarana ritualnya sobat misteri, menyan lah istilahnya, menyane. Tadi menyane nek oke itu rezeki ini oke, nek siti rezeki ini siti, nek sedengan rezekinya ya sedengan. Ya pas waktu ngobrol-ngobrol itu sama Pak Sardi ya kalau nggak salah itu, dan nek menyane sidik sedikit, menyanya sedikit, itu mintanya banyak, itu yang ngapusi, itu istilahnya. Jadi nggak bener istilahnya kalau menyanya dikit tapi mintanya banyak, itu sama juga bohong gitu. Dan yang sering diwelingkan sama sang juru kunci itu, biar nggak istilahnya kejadian-kejadian yang istilahnya orang-orang yang ke situ itu jangan sampai lupa nadarnya. Itu yang sering sampai pulang aja udah diweling, jangan sampai lupa nadarnya, jangan sampai lupa nadarnya, biar nggak terjadi apa-apa sobat misteri. Kalau anda yang penasaran atau bingung atau sekedar pengen berkunjung, kan itu juga Masjid Tiban itu sampai sekarang juga masih dijadikan tempat ibadah, istilahnya masih untuk kegiatan ibadah masih aktif. Maghriban ibaratnya itu, Jumatan juga masih aktif gitu. Cuma lokasi ritualnya di samping masjid, sebelah kirinya masjid itu sobat misteri. Kalau anda yang pengen ke situ itu, kalau kebingungan kan orang-orang Jawa kan, untuk juru kunci itu bisa nih bahasa Jawa, isone bahasa Jawa. Untuk bahasa Indonesia itu dia mungkin belum begitu paham atau grutal gradul. Jadi kalau anda orang jauh itu biasanya yang datang orang Jakarta, orang jauh itu sobat misteri, bahasa Indonesia istilahnya, bahasa-bahasa nggak bahasa Jawa lah istilahnya. Kalau nyampein kan nanti bingung, anda ngojek aja di terminal Purwantoro, nanti tukang ojeknya biasanya bisa ngomong, bisa nyampein apa yang anda maksud, apa yang anda inginkan. Dan istilahnya kalau anda usaha itu kendalanya di mana, biar lancar gimana, nanti ritualnya gimana caranya, nanti biasanya sang ojek itu udah paham banget cara penyampaiannya ke sang juru kunci. Kalau sendiri nyelonong bahasa Indonesia biasanya bingung, sering kejadian. Jadi enaknya ngajak tukang ojek atau gimana itu udah jelas. Kalau untuk yang pertama, kalau untuk yang kedua terserah anda, datang sendiri juga bisa, antar tukang ojek ya juga bisa, terserah panjenengan lah.
mau enaknya gimana itu. Dan ini sudah sampai pasar, ini sudah sampai pasar Bakalan, dan sebentar lagi kita akan nyampe ke dua juru kunci. Tinggal pilih Pak Maredi atau pilih Pak Sardi, itu tinggal kepercayaan Anda, keyakinan Anda. Ini lokasinya jalannya menanjak, hati-hati kalau kesini. Kalau datang sendiri hati-hati. Kalau diantar tukang ojek udah pengalaman, biasanya ojeknya udah paham banget kalau jalannya itu ekstrim. Ini jalannya ekstrim banget. Oh ya, untuk masalah Masjid Iban itu konon kabarnya merupakan peninggalan zaman Wali dan Wali Songo, kalau nggak salah. Dan untuk atasnya lagi itu juga ada tempat ritual Sobat Misteri, Dongyono itu. Letaknya di tengah hutan, lebih ekstrim lagi itu. Dan kita sudah nyampe ke lokasi Masjid Iban. Dan nanti udah kelihatan tempatnya sang juru kunci. Kalau Anda yang malu bertanya atau gimana, Anda bisa datang sendiri juga nggak masalah. Kan lihat video ini sampai selesai udah paham banget itu letaknya mana, tata ritualnya gimana, rumahnya juru kunci di mana, udah jelas banget, komplit pada ini. Pokoknya ini konten berbagi tadi komplit. Ini sebentar lagi kita nyampe, ini atas ini udah kelihatan masjidnya. Masjid Iban itu atasnya masih kayak kayu sirap, kabarnya gitu. Itulah informasi tentang tata ritual ke Masjid Iban yang terletak di Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan semoga informasi ini bermanfaat Sobat Misteri. Salam dari Yona Musik. Semoga semua Sobat Misteri selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin.